Karena jiwamu mengaku sebagai yang terkuat secara fisik, kamu juga dapat menerima pukulan dariku dan mencobanya. Jaga semua makhluk hidup dan berdirilah dengan tangan di belakang punggung. Jelas tidak banyak fluktuasi yang muncul, dan Wu Laogui merasa tercekik ketika dia bertekad untuk menghadapinya. Saya melihat Gu Zongsheng meninju dari udara, saya melihat riak besar terbentuk di kehampaan, perlahan menyebar, dan kemudian bayangan kepalan tangan tiba-tiba muncul di depan hantu tua Ziwu dari Kabupaten Ning. Yang terakhir segera menoleh ke belakang dan wajahnya berubah menjadi hijau dalam sekejap. Lai Gui tidak berani bertindak sejenak, dan langsung meledak ke alam dewa kuno. Dia berubah menjadi tubuh yang panjangnya puluhan ribu kaki dan mengangkat tangannya sebelum meninju untuk melawannya. Dengan suara merah, lengan tempat kelima hantu tua bertabrakan dengan Yang Mulia, Kuan Yin meledak dalam ledakan kegembiraan. Adegan ini tiba-tiba mengubah keadaan. Ekspresi semua orang berubah. Meskipun Wu Laogui tidak terluka parah dalam pertarungan melawan Yang Mulia, mereka melihat kata "hancurkan" hanya dalam pertarungan tinju ini. Sama sekali tidak berada pada level yang sama, meski tidak sepenuhnya kekuatan tubuh fisik, namun yang lebih dahsyat dari tubuh fisik adalah hukum surga yang terkandung dalam pukulan tersebut. Saya tidak akan membunuh mereka, tetapi Anda bisa menghadapinya nanti. Murakami tidak mengambil tindakan lagi, mungkin dia tidak menganggap serius 9 jiwa ini sejak awal. Adapun apa yang disebut tubuh fisik yang kuat, tampaknya tidak lebih dari itu di bawah kekuatan Gu Zongsheng. Gu Zongsheng tidak terus berbicara omong kosong, di bawah pengawasan 9 orang, Jiang Tianlin akhirnya membawanya pergi dari klan Dewa Asli. Perang ini akhirnya berakhir di sini. Ye Zun muncul di ujung layar. Meskipun dia sedikit berpura-pura, saya harus mengakui bahwa dia sangat kuat. Tidak, saya harus memikirkan cara untuk menjadi lebih kuat. Jika Qi Yin bisa membunuhnya suatu hari nanti, itu akan membuatnya bahagia. Tampaknya Ye Zun tidak cukup kuat saat ini, setidaknya tidak sekuat Yang Mulia. Gambaran itu menghilang, dan Xiaoyan mendatangi sosok besar yang agung itu lagi. Anakku, orang yang pergi ke klan Dewa Asli di luar keinginan ayahnya selalu terobsesi dengan hal itu, klan telah merambah ke dalamnya, dan kita terobsesi dengan klan. Pada akhirnya, dia menjadi klan Dewa Asli Cahaya Bintang, dan klan Dewa Asli sepenuhnya berada di jalan menuju kehancuran. Xiaoyan menatap sosok besar di depannya dan terdiam beberapa saat. Dalam gambar tersebut, selain memberi tahu Xiaoyan tentang tubuh fisiknya saat ini, ada juga perselisihan antara klan Dewa Asli dan klan Yang Cimi. Ketika aku meninggalkan pemikiran yang tertinggal di benakku, hanya meminta untuk bertemu denganmu lagi, mereka. Anda dapat membunuh sosok raksasa itu. Yang Mulia meninggalkan pikiran sedih, saya hanya ingin bertemu Anda lagi. Mereka lebih memilih membunuh sosok besar yang diminta. Klan Dewa yang asli telah dihancurkan, jadi aku bukan putramu, aku bukan tubuh Tianlin, aku dari klan Yang Cimi. Xiaoyan tidak menyembunyikannya, Wang berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan pemikiran ini. Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya padanya. Hancur, anak saya pun ikut terbunuh karena obsesi pada akhirnya. Namun klan Cimi kini hampir hancur seperti klan Genshin, namun mereka tetap eksis. Xiaoyan berpikir bahwa dia tidak berani menilai apakah klan Cimi benar-benar hancur, atau mungkin hanya rencana besarnya yang dihancurkan. Klan Cimi dihancurkan, dan tidak mungkin ras manapun bisa dihancurkan dan dihilangkan. Hanya klan Yang Cimi ini, tidak akan menghancurkan kelompok orang yang menyebarkan jiwa mereka kemana-mana, bagaimana mereka bisa dihancurkan. Raja Zuo menyangkal perkataan Xiaoyan, dia jelas sangat mengenal klan Cimi, jadi dia menegaskan bahwa klan Cimi tidak dapat dihancurkan. Jika demikian, maka bukan Nona Mitian yang menghilang, melainkan klan Cimi,
yang mengubah seluruh cincin tanpa tulang abadi menjadi Mi Tiandaji yang lebih besar. Xiao Yan telah menebak-nebak sebelumnya, dan Wang Yiyan mendapat lebih banyak bukti. Xiao Yan tahu bahwa pengambilan gambar multifoto yang terus-menerus dari klan Cimi akan membuat klon bertindak secara mandiri. Namun dalam kondisi seperti ini memang sangat sulit untuk menghancurkannya. Mungkin kalian belum tahu siapa orang aslinya dan siapa cloningnya, tapi mereka sebenarnya ada di manapun di dunia ini. Ternyata kamulah yang mengejar raja. Dia melihat bayangan hitam besar Xiao Yan, dan satu-satunya mata Xiao Yan seperti dua berkas cahaya putih yang menyelimuti tubuh Xiao Yan. Merupakan suatu kehormatan untuk memiliki mayat anak saya yang dapat Anda gunakan. Wang sepertinya mengenali Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Saya bukan lagi yang mulia, saya adalah putra pendahulu saya di dunia reinkarnasi. Tubuh ditangkup dengan tangan anti-inflamasi dan ditangkup. Semuanya sudah kembali menjadi debu dan jiwa sudah bubar, nyatanya sudah tidak penting lagi. Alangkah baiknya jika anak saya yang merupakan raksasa super dapat membantu Anda. Sayangnya ayah dan anak tidak dapat bertemu satu sama lain sampai akhir. Raja Zuo menghela nafas dalam-dalam, ini adalah keinginan terakhirnya untuk meninggalkan duka ini, yaitu bertemu dengan putranya. Ayah, ambil tindakan. Xiao Yan tiba-tiba berkata, dan setelah dia selesai berbicara, rambut ungu tak berambut itu muncul. Ini terasa sangat familiar. Seperti apa rasanya? Kamu juga memandang Xiao Yan dengan marah. Perasaan diatur adalah hal yang paling menjijikkan ketika Anda bertanya dengan sengaja. Kamu juga mengatakan bahwa Xiao Yan langsung tersenyum dan menggaruk kepalanya. Bukankah itu pengaturanmu? Itu karena pengaturanmu salah, tepatnya, kamu sudah menjelaskannya padaku di kehidupanmu sebelumnya. Ni merasa sangat tidak berdaya. Setelah selesai berbicara, Mao Zuo menepuk bahu Xiao Yan dengan lembut, seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan, dan bayangan hitam benar-benar keluar darinya, dan kemudian secara bertahap mengeras. Jejak sisa terakhir yang ditinggalkan dengan menghadap ring dengan badan. Anakku, ayah, anakku akan datang dan pergi bersamamu. Ayah dan anak itu akhirnya bertemu, namun mereka tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak ada yang penting lagi. Dua sosok berdampingan. Tianlin kemudian menoleh untuk melihat Xiao Yan. Terima kasih. Tianlin membungkuk dalam-dalam pada Xiao Yan, dan Xiao Yan membalas isyarat itu dengan tangan terkepal. Nampaknya ayah dan anak itu akhirnya bertemu kembali, itulah yang mereka berdua inginkan, dan inilah akhir dari sebab dan akibat. Kedua sosok itu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya berubah menjadi dua bintang yang sedikit menghadap Xiao Yan. Dua bintang dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Lalu, bintang kembar tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan. Kesedihan tertentu adalah bakat yang saya ambil dari Feng Zheng. Terima kasih telah mengizinkan saya, ayah dan anak, untuk bertemu dan memberikan berkah ini kepada Anda. Bintang ganda awalnya adalah Invincible Six dan kemudian menggunakan tubuh dewa asal super raksasa, untuk meningkatkan terobosannya ke alam dewa legendaris. Ini adalah alam yang hanya bisa ditembus oleh nenek moyang generasi pertama, bisa dikatakan setara dengan alam tertinggi yang legendaris. Ketika Xiao Yan mendengar ini, hatinya terguncang, dan dia segera menyerahkan tangannya lagi dan membungkuk dalam-dalam. Saya tidak menyangka akan ada hubungan seperti itu pada akhirnya. Buka matamu nak, ambil langkah lain untuk menahan diri, saatnya menemukanku. Cepat tumbuh. Ayam yang lemah. Setelah kamu selesai berbicara, kamu menepuk bahu Xiao Yan lagi, saat berikutnya, Xiao Yan terbangun dari kenyataan. Rasanya sangat lama sekali, namun nyatanya, bagi pria jelek itu hanyalah keakraban. Menurutnya, saat Xiao Yan membuka matanya lagi, ada dua bintang kembar yang bersinar di plot. Alam leluhur Yuan Shen berhasil ditembus.